Pada kegiatan ini kami mensosialisasikan tentang bahayanya COVID-19 dan cara pencegahannya dengan menggunakan cara 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada kegiatan ini kami mensosialisasikan kepada anak-anak sekolah. Setelah itu kami lanjutkan dengan membagikan hand sanitizer kepada masyarakat yang sering berkontak langsung dengan banyak orang, misalnya seperti sopir truk, para pedagang, guru ngaji, dan tenaga pendidik. Kemudian pada setiap hari Jumat kami melakukan kegiatan yaitu pembagian masker untuk masyarakat yang akan melakukan ibadah sholat Jumat. Kegiatan ini termasuk dalam program kerja sektor ekonomi, yaitu sosialisasi tentang pemanfaatan hasil kebun yang biasanya hanya dijual secara langsung, namun dibuat inovasi baru seperti pembuatan keripik pisang dan pembuatan opak mini. Program kerja selanjutnya yaitu bimbingan belajar, di mana kami memberikan tambahan materi untuk anak-anak yang sekolahnya berdampak COVID-19, sehingga mereka melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Selain itu, kami membantu anak-anak yang kesulitan mengerjakan tugas dan kesulitan memahami materi, sehingga kami mengulang kembali materi-materi yang telah diajarkan di sekolah. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Rabu dan hari Sabtu bertempat di balai desa dan posko KKN. Selain mengadakan bimbingan belajar, setiap malam Sabtu kami membantu mengajar ngaji di salah satu TPA. Program kerja yang terakhir yaitu bidang lingkungan, di mana kami bersama masyarakat bergotong royong membersihkan balai desa, jalan, dan tempat-tempat ibadah di lingkungan Desa Mekarsari. Rumah belajar. Dengan adanya rumah belajar di Desa Tegalsari, memudahkan siswa-siswi sekolah dasar Desa Tegalsari untuk menuntut ilmu. Dan targetnya adalah siswa-siswi dapat bersosialisasi. Program kerja selanjutnya adalah ekonomi kreatif. Kami mahasiswa KKN mengajarkan warga-warga Desa Tegalsari dan anak-anak Desa Tegalsari untuk membuat kerajinan tangan menggunakan tali kur. Kerajinan tangan dengan menggunakan tali kur yang akan kita kerjakan yaitu konektor. Konektor ini berfungsi untuk mengaitkan masker agar masker yang dikenakan rapi, terkhusus untuk para perempuan. Tidak hanya mengajarkan bimbel, di sini kami juga mengajarkan musik. Musik yang kami ajarkan adalah musik Lampung dengan menggunakan instrumen atau alat musik gamelan. Dan musik yang kami ajarkan adalah tabu sermendung serlia. Target keberhasilannya adalah anak-anak Desa Tegalsari dapat memahami musik Lampung. Tidak hanya musik, kami juga mengajarkan tari. Dengan mengajarkan tari, anak-anak Desa Tegalsari dapat memahami tentang kesenian, terutama tari. Selanjutnya adalah kesehatan. Kesehatan kita memanfaatkan bermain futsal dengan warga-warga Desa Tegalsari, terutama anak-anak Desa Tegalsari. Program kerja ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Targetnya adalah supaya warga-warga Desa Tegalsari tetap terjaga imunnya dan kesehatannya. Maka dari itu, kami mengajak bermain futsal bersama. Selanjutnya adalah senam bersama. Program kerja ini dilaksanakan setiap hari Minggu dengan mengumpulkan warga-warga Desa Tegalsari, lebih tepatnya ibu-ibu Desa Tegalsari, untuk melakukan senam bersama. Setelah melakukan senam bersama, kami mahasiswa KKN berbagi bubur. Bubur yang kami bagikan bisa menjadi sarapan. Program kerja yang pertama yaitu di sektor kesehatan, sosialisasi tentang COVID-19 secara door-to-door. Hal ini dilakukan karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai COVID-19, baik itu pada gejala-gejala terjangkitnya, cara penularannya, dan juga cara pencegahannya.
Target atau output dari kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Kebagusan menyadari akan bahaya dari penyebaran virus COVID-19 dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang telah disosialisasikan. Program kerja yang kedua yaitu sosialisasi cara pembuatan sabun cuci tangan. Hal itu dilakukan karena kurangnya pengetahuan mengenai cara pembuatan sabun cuci tangan dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam tersedianya sabun cuci tangan, khususnya di masjid-masjid Desa Kebagusan. Target atau output dari kegiatan ini yaitu memahami cara pembuatan sabun cuci tangan dan hasil pembuatan sabun cuci tangan dibagikan ke masjid-masjid Desa Kebagusan. Program kerja yang ketiga yaitu bimbingan belajar siswa SD. Hal ini dilakukan karena kurangnya motivasi belajar siswa karena pandemi COVID-19. Target atau output dari kegiatan ini adalah siswa mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Program kerja yang keempat yaitu senam bersama masyarakat Desa Kebagusan. Hal ini dilakukan karena rendahnya keinginan masyarakat dalam melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan. Target atau output dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani bagi masyarakat Desa Kebagusan. Program kerja yang kelima yaitu membersihkan lingkungan Desa Kebagusan. Target atau output dari kegiatan ini adalah masyarakat terjaga kesehatannya dan semakin cinta pada lingkungannya. Program kerja sosialisasi perencanaan keuangan keluarga bertujuan agar masyarakat mampu mengelola dan merencanakan keuangannya, terutama pada masa pandemi. Selanjutnya yaitu mengajar ngaji. Mengajar ngaji merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam setiap minggu 2 kali, yaitu setiap hari Senin dan Selasa pada siang hari sampai sore. Selanjutnya yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini target utamanya adalah anak-anak SD untuk membantu mereka belajar pada masa pandemi. Selanjutnya ada lomba Islami, di mana lomba tersebut yaitu azan, lomba bacaan sholat, lomba hafalan surah pendek, dan lomba mewarnai untuk anak-anak TK. Pembagian masker ditujukan kepada masyarakat Desa Paguyuban untuk membantu dalam menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi. Latihan vertikultur dilaksanakan sebagai salah satu usaha dalam mengembangkan usaha rumahan di bidang pertanian. Pembuatan sabun tidak dilakukan secara sosialisasi untuk mengurangi perkumpulan selama masa pandemi. Setelah sabun dibuat, dibagikan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah senam untuk membantu menjaga kesehatan fisik masyarakat. Terakhir adalah pemanfaatan lahan pekarangan agar lebih menghasilkan. Contohnya adalah ditanami sayur. KKN Mandiri Putra Daerah Universitas Lampung tahun 2021 bertempatan di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dengan 11 program kerja yaitu belajar baca Quran di TPA Al-Ikhlas selama 40 hari dengan sistem piket dan juga bersama-sama di setiap hari Senin dan hari Jumat. Pembuatan dan penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan di 2 dusun, yaitu Dusun Kunyayan dan Dusun Magan. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan di sarana umum, balai desa, kantor kecamatan, posyandu, dan juga beberapa rumah warga. Senam bersama dengan Ibu PKK, program kerja ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan menggabungkan 2 desa, yaitu Desa Hurun dan Desa Hanura yang sebelumnya vakum. Sosialisasi COVID dan pembagian masker. Di masa pandemi ini, pentingnya menjaga jarak dan protokol kesehatan lainnya memberikan motivasi kepada kami untuk tetap melaksanakan sosialisasi dan pembagian masker dengan sistem door-to-door. Selanjutnya, kami melaksanakan sosialisasi pernikahan dini di Dusun Pancur. Karena dusun ini berada di atas gunung, membuat kami harus melewati medan yang cukup berat, seperti melewati 3 sungai yang cukup deras.
Faktor pendukung dilaksanakan sosialisasi ini tidak lain dikarenakan masih banyaknya pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, bimbingan belajar yang menargetkan murid TK dan sekolah dasar dilaksanakan di setiap hari Rabu dan hari Jumat. Budaya membaca buku bersama PATBM Provinsi Lampung dilaksanakan 1 kali di minggu kedua. Pengembangan website desa dengan melakukan penginputan KK dan lain-lain. Bioskop mini yang dilakukan setiap malam Sabtu di Masjid Asobiri menargetkan anak-anak kecil yang ada di Desa Hurun. Selanjutnya, sosialisasi parenting yang dilaksanakan bersama dengan PATBM Provinsi Lampung. Program kerja terakhir yaitu sosialisasi ketahanan pangan dilaksanakan di Dusun Sebaris dengan menargetkan masyarakat setempat dengan menggunakan bibit tomat, cabai, kacang, terong, dan sawi. Terima kasih. Desa Tambarejo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Di sebelah utara Desa Tambarejo berbatasan dengan Desa Bolorejo. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Wates. Di sebelah selatan Desa Tambarejo berbatasan dengan Desa Sidodadi, Kecamatan Walimah, Pasawaran, dan di sebelah timur Desa Tambarejo berbatasan dengan Desa Wondodadi dan Desa Wonosari. Program kerja kita yang pertama di bidang pendidikan yang kita beri nama RUPI, Rumah Pintar, di mana kita mengajarkan peserta didik untuk mencuci tangan sesuai dengan WHO selama 20 detik. Dan kami membagikan masker kepada peserta didik agar mematuhi protokol kesehatan. Di RUMPI kita juga memberikan bimbingan belajar dan memberikan materi. Kemudian kita mengajak peserta didik untuk hidup sehat selama COVID, untuk melakukan senam setiap hari Jumat dan bermain game. Kita juga mengenalkan alat musik daerah seperti gamelan. Program kerja kita yang kedua yaitu tentang penyuluhan pencegahan COVID-19, di mana kami membagikan sabun cuci tangan kepada warga di Desa Tambarejo dari Dusun 1 sampai Dusun 5. Kita membagikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan kami juga membagikan masker kepada warga masyarakat Desa Tambarejo yang tidak memakai masker di luar rumah. Kami juga memasang banner tentang 3M di setiap gang Desa Tambarejo agar masyarakat selalu ingat tentang protokol kesehatan. Kerja di bidang ekonomi yaitu tentang digitalisasi UMKM, di mana kami berkunjung ke UMKM Kerupuk Udang di Dusun 4 dan kami berkunjung ke UMKM miniatur mobil-mobilan di Dusun 4 dan kami berkunjung ke UMKM burung perkutut di Dusun 4. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di Desa Tambarejo. Selanjutnya di bidang kesehatan yang kami beri nama Apotek Hidup, di mana kita mengenalkan kepada masyarakat tentang tanaman obat herbal yang ada di lingkungan Desa Tambarejo. Selanjutnya di bidang pertanian yang kami beri nama APH, alat pendeteksi hama, di mana kami membuat alat pendeteksi hama untuk membantu petani di Desa Tambarejo.